Selamat pagi sahabat GPIB. Kembali kita di program Morning Call. Bersama saya Pendeta Joshua Hendrikson Sregar yang saat ini melayani sebagai pendeta jemaat di GPIB Jemaat Immanuel Apokayan, Pos Pelkes Maranatha, Nawang Baru. Sahabat GPIB, pada hari ini Senin 20 Mei 2024, renungan kita terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 25 sampai 28. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus untuk cinta kasih yang telah Engkau anugerahkan melalui kehidupan yang kami rasakan hingga saat ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau adalah pelindung kami yang handal, yang senantiasa menjaga dan melindungi kami hingga saat ini. Dan mengawali kehidupan kami di pekan yang baru ini, di hari yang baru ini, di pagi hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu bagi setiap pribadi kami dan juga hamba, agar kami dapat memahami bagian firman Tuhan ini dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Sahabat GPIB, bacaan kita yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 25 sampai 28 mengatakan, sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Sahabat GPIB, berbahagialah kita yang dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB, dalam perjalanan kehidupan kita, siapakah yang paling kita handalkan? Siapakah yang paling kita rasakan dialah yang menjadi kekuatan bagi kita? Apakah kita merasa diri kita sendiri? Atau pernahkah kita merasa terjatuh karena berbagai persoalan kehidupan yang menghimpit kita? Mari kita merenungkan hingga hidup kita saat ini. Bagaimana perjalanan hidup kita bersama-sama dengan Allah. Merasakan perlindungan, tuntunan Allah yang begitu tangguh, yang begitu handal bagi kita. Sahabat GPIB, bacaan kita bagaimana memperlihatkan ketika Petrus berkhotbah di hadapan para rasul yang lainnya dalam peristiwa pasca pencurahan Roh Kudus yang akan kita rayakan dalam minggu yang berjalan ini. Dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, Petrus berkhotbah bagaimana ia merefleksikan melihat kehidupan Daud, bagaimana ia merasakan Daud yang melihat Allah menjadi pelindungnya yang handal. Itulah tema perenungan kita pada pagi hari ini. Allah pelindungku yang handal. Tulisan ini mengutip Mazmur pasal 16 ayat 8 sampai 11. Bagaimana Petrus mengatakan bahwa Daud berkata tentang Allah di ayat 25. Bahwa Daud senantiasa memandang kepada Tuhan. Senantiasa berarti bagaimana Daud setia selalu di setiap saat pandangannya kepada Tuhan. Pandangannya kepada Tuhan artinya tujuan hidupnya kepada Tuhan. Refleksi bagi kita. Hingga saat ini, sesungguhnya pandangan hidup kita tertuju kepada siapa? Kepada dunia kah? Kepada tawaran dunia kah? Apakah pandangan kita dapat tertuju kepada Tuhan? Dan senantiasakah itu
tertuju kepada Tuhan, atau hanya di situasi-situasi tertentu. Daud juga merefleksikan bagaimana ia mendapatkan kekuatan. Dikatakan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Daud merasakan bahwa perjalanan hidupnya senantiasa berjalan bersama-sama Tuhan. Dikatakan di sebelah kanan, berarti itu adalah perjalanan yang beriring-iringan bersama-sama. Dan dalam perjalanan yang beriring-iringan itulah Daud merasakan ketika ia menghadapi berbagai persoalan, ia tidak goyah, ia tidak terjatuh. Sudahkah kita merasakan perjalanan bersama-sama dengan Allah? Ketika kita menemukan jurang pergumulan, ketika kita menemukan lubang persoalan, ketika kita menemukan tembok berbagai harapan yang belum kita capai, terjatuhkah kita? Mundurkah kita? Kita lepaskankah tangan Allah yang berjalan bersama-sama kita? Dalam perenungan inilah Daud berefleksi, mengucap syukur bahwa hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai. Dari ayat 26 sampai 27 ini bagaimana melihat bahwa Daud merasakan ketenangan dalam dua hal, tubuh dan jiwa. Tubuhnya yang diartikan dengan hatiku yang bersukacita, dan tubuhku akan diam dengan tentram. Tentram ini ia pahami bagaimana kesempurnaan dalam iman pemenuhan janjinya Allah. Sehingga ia merasakan dalam tubuhnya rasa sukacita dan ia bersorak-sorak. Dan secara jiwa ia meyakini ia tidak akan dibawa ke dalam kebinasaan. Daud merasakan tubuh dan jiwanya pun diselamatkan oleh Allah, juga dalam perlindungan Allah, sehingga ia mau mengucap syukur atas hal itu. Dan di ayat 28 dikatakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Ini merupakan bagaimana Daud mematuhi segala petunjuk, segala perintah yang dikehendaki oleh Allah pada dirinya. Memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Bagaimana jalan kehidupan yang sesungguhnya? Sudahkah kita jalani? Kita mengetahui berbagai jalan kehidupan yang dikehendaki Allah. Namun maukah kita senantiasa melakukannya? Atau sekedar tahu tapi tidak mau melakukan? Dan dikatakan di ayat 28 juga bagaimana Daud memiliki keyakinan akan menerima berkat, yaitu ia akan melimpahi kita dengan sukacita. Bagaimana ketika kita senantiasa hidup melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki, itulah jalan kehidupan yang perlu kita jalani. Sahabat GPIB, apa yang bisa kita refleksikan? Yang pertama, mari dari kehidupan kita di masa lampau hingga masa kini, kita berefleksi bagaimana perjalanan hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan mengucap syukurlah di dalam itu. Renungkanlah karya-karya Tuhan. Karena ketika kita mampu merasakan karya berjalan bersama-sama Tuhan, maka langkah kita dari masa kini menuju masa depan, kita dipenuhi kekuatan harapan bahwa Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Maka segala tantangan kehidupan, segala persoalan kehidupan, bagaimana kita berjuang mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita sehari-hari. Bagaimana berbagai serangan dari hal-hal yang tidak baik dapat menyerang kita. Kita meyakini Allahku, pelindungku yang andal. Ia memiliki kekuatan yang totalitas untuk kita, sehingga kita tidak akan terjatuh dalam langkah-langkah kita menuju masa depan. Dengan harapan inilah kita akan kuat berjalan ke masa depan, karena kita meyakini Allah pelindungku yang andal. Dan yang kedua, dalam perjalanan hidup yang terus berjalan ke depan ini, mari jalani kehidupan kita seturut petunjuk kehendak. Jalani kehidupan ini sesuai jalan kehidupan yang Tuhan
izinkan bagi kita, yang Tuhan kehendakkan bagi kita. Jalanilah kehidupan yang telah Tuhan karuniakan kepada kita. Karena dengan itulah kita mampu kuat. Dan percayalah, dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, kita akan diberdayakan. Kita akan dimampukan untuk menjalani tugas perutusan kita di dunia ini. Untuk menjalani jalan kehidupan seturut kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, yakinlah ketika kita hidup seturut petunjuk Tuhan dan senantiasa mengandalkan Tuhan sebagai pelindung kita, kita akan menerima berkat sukacita di hadapan Tuhan. Sahabat GPIB, selamat melanjutkan aktivitas kita di hari ini dan terus ke depan dengan keyakinan dan harapan bahwa Allah adalah pelindungku yang andal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang maha baik, Engkaulah sumber kehidupan kami, yang senantiasa menopang dan menguatkan kami, yang menjadi pelindung kami yang handal, yang senantiasa berjalan bersama-sama dengan kami. Biarlah kami sebagai manusia dalam keterbatasan kami mampu merenungkan karya-karya Tuhan dalam kehidupan kami di masa lalu hingga masa kini. Dan dalam perenungan itu, kami mendapatkan kekuatan, memiliki harapan untuk terus melangkah ke depan, dan percaya bahwa Tuhan senantiasa akan menjadi pelindung kami yang tangguh, yang kuat dan handal. Allah yang akan melindungi kami untuk tidak terjatuh dalam jurang-jurang pergumulan. Kami yakin kami terus akan dikuatkan dan dimampukan oleh kasih setia Tuhan. Biarlah aktivitas kami di hari ini dan sepekan yang berjalan ini senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Ketika kami bergumul dengan sakit kami, Tuhanlah yang menjamah, Tuhanlah yang memberkati, agar kami boleh memperjuangkan kesembuhan kami. Tuhan memberkati setiap pihak medis, segala hal yang kami konsumsi itu menjadi kesembuhan. Kami yang memperjuangkan masa depan yang baik, cita-cita, pasangan hidup, Tuhanlah yang memberkati, menopang kami, agar kami berjalan seturut jalan kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Berkatilah setiap kami yang bekerja, berkatilah setiap kami yang memiliki usaha. Biarlah kami boleh mengerjakannya dengan penuh kesetiaan dan tanggung jawab. Tuhan yang mau baik, Tuhan juga lah yang memberkati kehidupan bergereja kami. Baik dari majelis sinode, setiap pendeta-pendeta yang ada, penatua diaken, unit-unit misioner yang ada, berkatilah ya Tuhan setiap pribadi kami dalam mengerjakan panggilan dan pengutusan pelayanan kami di dunia ini. Tuhan yang memberkati juga untuk program kerja anggaran di tahun 2024 dan 2025 ini. Baik di tingkat sinodal, mupel, dan di tingkat-tingkat jemaat. Tuhanlah yang memberkati agar program ini dapat kami jalani dengan baik dan menjadi berkat bagi jemaat, bagi masyarakat, dan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah ya Tuhan dalam segala dinamika pelayanan di seluruh jemaat-jemaat GPIB, di Bajem, dan di pos-pos pelayanan kesaksian yang ada. Tuhan yang memberkati, menopang, mencukupkan apa yang dirindukan dan dibutuhkan, sehingga kehadiran gereja di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah jemaat yang ada di Indonesia ini, senantiasa menjadi berkat, menjadi sukacita. Terima kasih Tuhan yang maha baik. Berkati juga lah ya Tuhan ketika kami hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Biarlah kami boleh menjaga persatuan dan kesatuan, saling menghargai perbedaan yang ada. Sebagai bentuk kami adalah warga negara Indonesia yang mencintai persatuan dan kesatuan di negara yang kami cintai ini. Terima kasih Tuhan yang maha baik, ampunilah akan segala dosa kami, dan kami serahkan kehidupan kami dalam berbagai perjuangan-perjuangan kehidupan kami. Dan kami meyakini Tuhan adalah pelindung kami yang handal. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kehidupan kami telah berdoa. Amin. Demikianlah program Morning Call pagi ini. Selamat pagi sahabat GPIB.
Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.